Perkenalkan, nama saya Tommy Kriswantoro, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Kancilan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Ibu Sri Widya Siningsih. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 3 Kancilan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak Tommy. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, Pak Tommy. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi, yaitu sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kelas 5 atau sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas. Iya, Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu laksanakan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena kegiatan ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid Ibu. Gitu ya, Bu? Iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wiwit. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, berdasarkan modul ajar yang saya rancang, ada 3 aspek tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan kognitifnya, 1, melalui penyusunan proyek. Itu siswa mampu menganalisis berbagai bentuk dari gabungan bangun datar dengan benar. 2, melalui penyusunan proyek, siswa mampu menyusun atau komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan berbagai cara. 3, siswa mampu menghitung luas gabungan bangun datar dengan benar. Tujuan sikapnya, melalui pengerjaan RKPD dalam kelompok, siswa dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan menghitung luas bangun datar. 2, melalui diskusi kelompok, siswa dapat bernalar kritis dalam menyelesaikan penugasannya dalam kelompok. Tujuan yang ketiga, tujuan keterampilan itu, 1, siswa dapat memiliki keterampilan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat. Tujuan yang kedua, siswa dapat secara percaya diri mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang saya utarakan, Pak. Ya, betul, ada 3 ya, Bu, yang tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai? Pengembangan yang ingin saya capai itu untuk area pengembangannya menggunakan 3 aspek, yaitu yang terdiri dari sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Untuk aspek sikapnya ada sikap spiritual dan sikap sosialnya. Sikap spiritualnya berupa penilaian diri, sedangkan sikap sosialnya berupa observasi dari saya selaku guru. Untuk aspek pengetahuannya berupa soal uraian. Dalam soal uraian ini, murid menentukan menghitung panjang, lebar, dan luas bangun datar sesuai gambar yang disajikan, serta menganalisa gabungan bangun datar sesuai gambar yang disajikan. Nah, untuk aspek keterampilannya sesuai dengan gaya belajar murid, bagi murid dengan gaya belajar visual akan membuat tangram bangun datar. Murid dengan gaya belajar auditori akan menyanyikan lagu Di Rumahku Terdapat Banyak Bangun Datar, dan murid dengan gaya belajar kinestetik akan memotret objek yang memuat bangun datar, Pak. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Ibu. Iya, Pak. Nah, yang ketiga yang ingin saya tanyakan adalah, lalu bagaimana rancangan pembelajaran Ibu
seperti metode, model, dan langkah-langkah pembelajarannya. Baik, jadi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan saya laksanakan di kelas 5 ini nanti Pak. Menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL Pak. Metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, dan menyanyikan lagu nasional. Ada juga persepsi dengan mengaitkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan memberikan motivasi kepada murid sesuai materi yang akan diajarkan. Adapun kegiatan intinya ada 5 langkah PBL, yaitu yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi masalah. Adapun kegiatan penutup berisi mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran, murid mengerjakan evaluasi dan menyajikan lagu rumus bangun datar dan doa bersama. Seperti itu Pak. Jadi rancangan pembelajaran yang nanti Bu Wiwi terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan metode diskusi kelompok gitu ya Bu. Iya Pak. Bisa dengan permainan, tanya jawab, sama penugasan gitu. Iya bisa. Nah, kemudian yang keempat Ibu yang selanjutnya yang saya tanyakan adalah bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas nanti. Nah, media yang saya gunakan di kelas nanti menggunakan itu Pak, media dari YouTube, ngambil dari YouTube Pak. Berarti tayangan dengan tayangan YouTube, TV pembelajaran gitu ya? Iya Pak. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mampu mengidentifikasi berbagai bentuk dari gabungan bangun datar dengan benar. Nah, Bu Guru mau tanya, di ruangan kelas 5 ini ada benda yang berbentuk bangun datar apa saja? Persegi, panjang, Segitiga. Ini gambar apa? Gambar tenda. Di gambar tenda ini terdapat bangun apa saja? Kertas buku ini kan hampir sama, ya kan? Bentuknya apa? Persegi panjang. Dikatakan persegi panjang, berarti punya panjang. Yang dikatakan panjang itu yang mana? Yang mana? Yang mana? Persegi panjang. Sama ya? Sama seperti tenda tadi ya, ada persegi, persegi panjang, ada segitiga. Sekarang kalian perhatikan video berikut. Hai teman-teman. Materi yang pertama, kita akan membahas luas bangun datar, teman-teman. Ada 4 gambar. Ini kita akan membahas luas bangun datar yang mana kita akan mencarinya dengan menghitung banyak kotak yang ada pada gambar ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini ada berapa kotak, teman-teman? Gambar pertama gambar apa? 1, Persegi. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Tadi ada berapa? luas bangun datar yang pertama itu adalah 4 Satuan Habis itu empat. Oke, Empat kita kotak-kotak, lanjutkan empat gambar satuan yang luas. kedua. Gambar yang kedua, Kita bangun hitung apa? banyak kotak Panjang. Ada berapa satuannya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa? Dua persegi panjang dengan ini Panjangnya diketahui ada 12 cm, 12 cm. lalu sebelah sini ada 7 Terlebih dahulu supaya kita tambah semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Ayo semuanya berdiri yuk. Kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Kita semua anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa. Membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3, yang ini kelompok 2. Ayo laksanakan. Ya, siapkan alat dan bahan kalian. Nah, disiapkan. Guru membagikan LKPD ini. Kalian baca terlebih dahulu. Kamu baca, kamu cermati dulu LKPD-nya. Dan jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nah, ini ada gambar apa? Nah, gambar ini terdiri dari bangun apa saja? persegi panjang, segitiga, Trapesium. Langkahnya apa? Kalau kalian sudah menentukan, oh bangunnya ini tadi ada persegi, ada segitiga. Dan nanti
rapi loh ya. Kayak kesulitan? Udah? Sekarang dihitung luasnya berapa, dihitung. Coba perhatikan ini, kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Kami membuat puding yang terdiri dari bangun datar, segitiga sama kaki, trapesium siku-siku, persegi, segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, dan segitiga sama kaki. Ya, kelompok 1 ini membuat gambar berbentuk kucing yang terdiri dari segitiga. Ada berapa segitiganya ini? 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga. Terus ada bangun apa lagi? Trapesium dan persegi. Nah, sekarang tadi ada 5 segitiga. Setiap segitiganya ada luasnya ada berapa saja? Ini gambar A. Luasnya berapa? Luas sama dengan 199 cm persegi. Tangan. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk tugas kelompok 1? Bagaimana pekerjaannya? Oh ya, rapi dan bagus. Ada lagi mau menambahkan? Ya, silakan duduk lagi. Kalian sudah bisa sih menyanyikan lagu, sudah apa berarti ya, rumus tentang luas bangun datar. Tadi ada persegi panjang, segitiga, trapesium, ya. Nah, sekarang kita waktunya evaluasi, mengerjakan soal, dikerjakan secara individu. Sudah selesai kan? Kumpulkan. Sekarang guru akan melakukan refleksi dari kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Seru. Bagaimana, apakah kalian memahami materi yang diajarkan guru pada pagi hari ini? Paham, bagus. Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk kegiatan pada besok pagi, kalian pelajari buku matematika di paket buku siswa halaman 176 ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Mas Nasrul lagi pimpin untuk berdoa mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tommy Kriswantoro, CKP Angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Kancilan. Bersama beliau Ibu Sri Widya Siningsih yang kemarin telah diobservasi dalam supervisi akademik. Selamat pagi Bu Widya Siningsih. Selamat pagi Pak Tommy. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Pada pagi hari ini, percakapan pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wiwit terkait observasi kelas yang telah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Wiwit lakukan. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan? Perasaan saya setelah melakukan jalannya observasi tadi ya Pak, saya merasa senang melaksanakannya karena observasi kelas ini Pak, dan alhamdulillah observasi ini berjalan dengan baik Pak. Baik Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bisa diceritakan area pengembangan yang telah Ibu laksanakan, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Ya, langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan yaitu untuk area pengembangannya itu saya menggunakan 3 aspek penilaian Pak, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk nilai sikapnya itu ada sikap sosial dan spiritual. Nah, sikap spiritual itu berupa penilaian diri Pak, sedangkan sosial itu berupa observasi dari saya selaku guru. Nah, untuk penilaian pengetahuannya ini berupa soal uraian. Dalam soal uraian ini siswa menentukan atau menghitung panjang, lebar, dan luas bangunan nanti yang akan dibuatnya Pak, sesuai gambar yang disajikan, serta menganalisis gabungan bangun datar sesuai gambar yang disajikan. Nah, untuk aspek penilaian keterampilannya ini sesuai dengan gaya belajar murid Pak. Bagi murid itu gaya belajar visual akan membuat tangkram Pak, membuat tangkram gabungan bangun datar. Murid dengan gaya belajar auditorial ini akan menyanyikan lagu Di Rumahku Terdapat Banyak Bangun Datar, dan murid dengan gaya belajar kinestik akan memotret objek yang memuat bangun datar. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, dan menyanyi lagu nasional. Ada juga persepsi dengan mengaitkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan memberikan motivasi kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan pada hari itu juga. Nah, adapun kegiatan intinya ada 5 langkah Pak. Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi ada 5 langkah, yaitu yang pertama orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Nah, adapun kegiatan penutup ini berisi mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran. Murid mengerjakan evaluasi dan menyanyikan lagu rumus bangun datar, dan yang terakhir melakukan doa bersama Pak. Baik Bu, area pengembangan meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya Bu? Iya Pak. Nah, area pengembangan yang Ibu lakukan, apakah sudah berhasil diterapkan di dalam kelas atau belum? Kalau itu menurut saya itu sebagian besar sudah berhasil Pak. Namun masih ada sedikit
hambatan atau kendalanya Pak. Kenapa? Karena ada sebagian siswa yang tidak mempersiapkan alat dan bahannya Pak, sehingga menghambat pekerjaan, dia tidak bisa mengerjakan. Menurut Ibu, mengapa hambatan itu bisa terjadi? Nah, hambatan tadi sebagian siswa ada yang tidak membawa alat-alat untuk membuat tangkrangnya tadi itu dikarenakan dia lupa, tidak mempersiapkan terlebih dahulu gitu loh Pak, tidak mempersiapkan, dia lupa untuk mempersiapkan untuk dibawa keesokan harinya. Jadi ada kelalaian gitu ya Bu? Iya Pak. Ya baik, berarti ada beberapa siswa yang pekerjaannya itu terhambat atau terlambat karena tidak menyiapkan alat-alat menggambar ya, gitu ya Bu? Iya Pak. Lalu bagaimana rencana kedepannya Bu, agar hambatan yang terjadi tadi itu tidak terjadi lagi, tidak terulang? Untuk rencana kedepannya dari hambatan tadi, saya akan sering mengingatkan murid saya untuk selalu mempersiapkan terlebih dahulu Pak. Dan juga saya meminta siswa untuk mencatat hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, dan juga saya akan selalu memberikan informasi melalui